Ada bukti-bukti seperti rekaman video, rekaman suara Regina yang mengatakan Regina hanya sekedar iseng-iseng saja, hanya sekedar meraup hartanya Farhad baru mencapai 50%. Itu semua ada rekaman saya. Saya sudah simpan, saya sudah serahkan kepada pengacara saya. Artinya situ jelas-jelas Regina ingin membunuh Farhad secara pelan-pelan. Dan kan saya pikir itu sangat bukti sangat akurat. Saya pun juga di Sumpah Kuntilanak pun juga saya berani gitu. Yang digadang-gadang akan dilangsungkan pada tanggal 26 April 2014 mendatang yang belakangan ramai diperbincangkan mau tak mau membuat Amika Nita Ibunda Raffi angkat bicara meskipun secara samar. Pasalnya dalam pernyataannya Amita membantah tapi juga tak membenarkan soal kabar tersebut. Meski mengaku belum ada pembicaraan khusus antara dua keluarga untuk menghadapkan Raffi dan Nagita ke pelaminan, bukan berarti Ami membantah kabar pernikahan putra sulungnya itu. Bahkan ia menyebut niatan untuk segera menggelar hajatan putra tercinta telah tercetus dalam benak keluarganya. Lantas, seperti apa sesungguhnya kebenaran kabar pernikahan Raffi ini? Pasti kalau pernikahan Raffi akan kita umumkan, akan kita beritahukan kepada semua, apalagi media, teman-teman wartawan, karena Raffi kan dibesarkan juga oleh media gitu kan. Ketika susah, semua mensupport Raffi, dan ketika bahagia nanti yang nomor satu pasti media dan teman-teman wartawan. Acara apa ya, acara lamaran, acara akad nikah, semua pasti, karena saya nggak mau pernikahan yang ditutup-tutupi, enggak. Saya ingin pernikahan semua orang tahu, silahkan. Jadi kami sebagai Kepala KUA Kecamatan Cilandak menyampaikan bahwa informasi yang katakan bahwa Raffi Ahmad sudah mendaftarkan, dari sini kami katakan belum ada utusan atau yang bersangkutan belum datang ke kantor urusan agama Kecamatan Cilandak. Niatan Amika Nita untuk segera memiliki menantu tampaknya tak lama lagi akan terwujud, meskipun bukan di bulan April tahun ini. Lalu benarkah jika kedua belah pihak keluarga tengah mempersiapkan untuk menggelar pesta perayaan cinta Raffi dan Gigi di tahun ini? Dan benarkah pula jika di tahun 2014 ini adalah masa di mana Raffi akan segera mengakhiri masa lajangnya? Terlebih pasca kabar pertunangan Raffi dan Gigi di negeri Sakura, Jepang. Ya ada omong-omongan juga belum gitu ya. Maka dari itu kita kan melihat Raffinya. Kalau Raffinya memang nanti suatu hari nanti dia berbicara sama saya, memang ada niatan, ya silahkan aja. Semua kan menikah kan ibadah, jadi ya silahkan. Saya sih mendoakan yang terbaik buat dia. Mungkin di akhir tahun atau tahun depan gitu, awal tahun. Jadi kita kan kalau menikah kan mesti banyak prosesinya ya, ada pembicaraan antara dua keluarga, seperti itulah. Tapi sampai saat ini sih belum gitu kan, belum ke sana. Sekarang kan ya umurnya juga aku gini loh, udah umur segini tuh ya udahlah, kalau emang ada cocok cewek yang cocok bisa gabung sama aku, bisa cocok dengan keluarga, jalanin. Kalau nggak aku mendingan milih kerjaan gitu. Nggak tahu ya, kita kan kalau hari ini sih nggak tahu ya, kayaknya enggak. Tapi kita kan nggak tahu besok, nggak tahu kapan. Jadi aku sih nggak mau jadi bilang enggak gitu, nggak sih, nggak pernah bilang kayak gitu. Persoalan kapan dan di mana tampaknya sudah tak lagi menjadi sebuah persoalan saat restu Ami telah mengucur pada Nagita Slavina. Ami menyebut sosok yang begitu dekat dengan anaknya adalah wanita baik, sopan, dan sesuai kriterianya. Lantas, akankah Nagita benar-benar menjadi kebahagiaan dalam keluarga Raffi Ahmad? Dan benarkah jika Ami lebih mantap dengan Nagita daripada kekasih Raffi yang dulu-dulu? Sosok Gigi anak yang sopan, baik terhadap
orang tua yang karena kalau orang tua tuh melihat, teman si anak tuh yang nomor satu kita lihat kan bagaimana dia bisa menghormati orang tua. Ya sampai sampai saat ini dan mudah-mudahan ke depannya Gigi adalah sosok yang baik, Gigi adalah sosok yang, hormat sama orang tua, tapi saya yakin Raffi pasti akan betul-betul kalau untuk seorang istri dia akan mencari seorang perempuan yang betul-betul, soleh, baik hati, itulah. Baik, anaknya baik. Aku kenal juga udah lama. Jadi ya deket gitu, keluarga juga kenal semua sama dia. Jadi ya baik-baik aja sih. Restu Ami Kanita terhadap Nagita memang bukan tanpa sebab dan basa-basi. Selain sikap Nagita yang dianggapnya sesuai kriteria, kedekatan Raffi dengan Nagita memang sudah bukan lagi menjadi sebuah rahasia. Lihat saja misalnya beberapa waktu lalu, keduanya coba mengukuhkan hubungan di antara mereka lewat gerak-gerik, meskipun masih ada rasa malu di antara keduanya. Lalu, apa kata Ami melihat kemesraan yang selalu dipamerkan oleh Raffi Ahmad dan Nagita? Lem, belakangnya Lem. Papi, naik sini. Nah, Raffi sudah dewasa yang menjalankan Raffi, jadi saya percaya Raffi akan betul-betul menemukan sosok yang kriteria seorang perempuan yang betul-betul yang disukailah oleh keluarga, seperti itu. Jika Gigi memang benar jadi pendamping hidup Raffi, inilah kisah pesohor muda yang tak hanya siap secara mental tapi juga materi. Tak disangsikan lagi, Raffi memang berlimpah pundi-pundi kekayaan. Sebut saja sebuah rumah mewah telah hampir rampung dan siap dihuni. Lalu, akankah Gigi menjadi sosok yang mengisi kediaman baru Raffi itu? Dan seperti apa Claudia Cynthia Bella yang namanya disebut-sebut menjadi sosok wanita yang masih dikagumi Raffi menyikapi kabar pernikahan mantan kekasihnya itu? Oh, Raffi siapa? Raffi Ahmad. Biasanya orangnya sini kalau hari Sabtu, ada Raffi. Oh, udah Raffi. Tinggal ngechat. Tetap sebagai orang tua saya kasih nasihat-nasihat, saya kasih diskusi-diskusi bagaimana sosok wanita yang betul-betul, dapat dijadikan seorang istri yang baik, yang soleha, yang betul-betul ikhlas, yang bisa menyayangi keluarga gitu kan. Karena kalau pernikahan kan bukan menikah antara 2 orang tapi betul-betul menyatukan 2 keluarga. Aku punya prinsip ya kita nggak perlu mencari tahu apakah itu apa segala macam. Ya Allah, apa hubungannya? Nggak ada pandangan mah. Sidang lanjutan perceraian Nia Daniati dengan Farhad Abbas kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Selasa kemarin. Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak Nia Daniati itu, 3 orang saksi termasuk Ilal Ferhat suami Regina didudukan di bangku pesakitan. Lantas, apa saja yang dibeberkan Ilal di ruang persidangan perihal hubungan antara Farhad Abbas dan Regina Syahputri istrinya? Benarkah sejumlah bukti termasuk bukti perselingkuhan Farhad dan Regina ia kemukakan di persidangan kemarin itu? Ada bukti-bukti seperti rekaman video, rekaman suara Regina yang mengatakan Regina hanya sekedar iseng-iseng saja, hanya sekedar meraup
hartanya Farhat baru mencapai 50%. Itu semua ada rekaman saya. Saya sudah simpan, saya sudah serahkan kepada pengacara saya. Artinya situ jelas-jelas Regina ingin membunuh Farhat secara pelan-pelan. Dan saya pikir itu sangat bukti sangat akurat. Saya pun juga di Sumpah Kuntilanak pun juga saya berani gitu. Tidak hanya suami Regina itu saja yang berdiri dan merapatkan diri ke pihak Nia Daniati. Pak Cica Muhtar yang sebelumnya mengaku pernah melihat secara langsung Farhat Abbas dan Regina tengah bermesraan juga ikut memberikan keterangan. Dan ini pula yang ia utarakan kembali.